Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Yunia Rahman, bisa dipanggil Pak Afif. Pada pertemuan ketiga ini melanjutkan mengenai neural network. Feed forward neural network merupakan feed forward neural network berisi node yang berada dalam layer. Node dari layar berdekatan memiliki koneksi, setiap koneksi memiliki bobot yang terkait. Nah, feed forward neural network ini merupakan proses komputasi ya yang digunakan di dalam deep learning. Ya, ada feed forward neural network, ada kebalikannya, yaitu ini maju prosesnya kemudian kembali. Nah, ini merupakan bagian dari deep learning. Selanjutnya berikut ini merupakan ya model dari feed forward neural network, yaitu memiliki input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, output layer. Nah, di sini contohnya input layernya ada 4, hidden layer pertama ada 5, hidden layer kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan output layernya adalah 3. Nah, di sini hidden layer ini ya digunakan untuk menerima data dari input layer, ya kemudian melakukan komputasi, dilanjutkan fungsi kedua di hidden layer dan menghasilkan output layer. Nah, feed forward neural network ya saya ulangi lagi, memiliki 3 layer. Yang pertama yaitu input layer, ya untuk memberikan informasi dari dunia luar ke jaringan. Pada input ini tidak ada komputasi yang dilakukan, hanya meneruskan informasi ke hidden node. Jadi output dari feature extraction dan selanjutnya masuk ke proses hidden layer. Pada node ini digunakan untuk menghitung dan mentransformasikan dari input node ke output node ya. Jadi dari input X dikali dengan W ditambah B ya. Input digambarkan X, W, weight atau bobot W, dan B adalah bias. Selanjutnya yaitu output layer yang digunakan menghasilkan klasifikasi ya pada layer. Selanjutnya yaitu convolutional neural network. Nah, convolutional neural network ini adalah jenis neural network khususnya untuk memproses data yang memiliki topologi seperti grid ya. Contohnya kita bisa memasukkan citra yang nanti memiliki tahapan ya, yaitu ada convolution layer, polling layer, dan full connect layer. Atau menurut bahasa dari Pak Afif ya yang paling sederhana, sistem deep learning yaitu terdiri dari 2, yaitu feature extraction ya sama proses classification atau full connect layer. Jadi feature extraction yaitu proses mengambil ciri melalui convolution layer, polling layer. Nah, kemudian full connect layer proses di neural networknya di situ. Jadi 2 bagian yaitu feature extraction dan neural network. Neural networknya pada full connect layer, sedangkan feature extraction pada proses convolution layer dan polling layer. Nah, convolution layer, nah ini
yang convolution layer. Inti dari convolution neural network, layer ini berisi proses komputasi ya dari input data image ya. Dan memiliki image itu memiliki minimal 2 bagian ya, yaitu panjang dan lebar atau 3 dimensi ya, lebar, tinggi, dan kanal. Nah, kanal ini ya karena image atau citra digital itu terdiri dari RGB ya, red, green, dan blue. Nah, pada proses convolution layer yaitu memilih dari image kemudian dikalikan filter atau kernel. Nah, yang disebut dengan fitur detektor. Nah, proses dari citra ya yang ukurannya X kali Y ya, kemudian kita kecilkan ya menggunakan filter kernel dan kita tentukan jumlahnya ya. Terus masuk ke tahap berikutnya pada slide ini. Nah, selanjutnya convolution layer. Nah, ini ada yang mempengaruhi fitur map ya. Fitur map itu dihasilkan dari proses convolution ya. Nah, ini jumlah filter. Jadi dari input data citra ya memiliki panjang dan lebar dikali kanalnya 3 ya, RGB, dan kemudian proses convolutionnya dikali dengan metric filter ya. Jumlah filter ini mempengaruhi kanal input dan proses komputasinya. Kemudian straight ya, jarak perpindahan saat proses konvolusi, jadi image ya yang metrik ya. Satu image ini terdiri dari 3 metrik ya, metrik RGB ya, citra memiliki 3 kanal RGB. Kemudian kita proses filter, kita kalikan dengan metrik filter. Nah, proses perkalian ini pergeseran ini ditentukan selain jumlahnya filter dan jumlahnya straight. Straight itu perpindahan ya dari vertikal, dari horizontal ke vertikal. Nah, ini juga mempengaruhi proses konvolusinya, proses komputasinya. Dan ada padding. Nah, padding ini digunakan untuk ya membuat ukuran citra hasil konvolusi itu ukurannya tetap sama ya, pikselnya diisi dengan 0. Misalkan sebelumnya ukuran pikselnya itu 100 kali 100, kemudian kita menggunakan filter misalkan 3 kali 5, misalkan ini menjadi 40 kali 40 pixel, kemudian kita pakai padding, nah itu ukurannya masih sama, jadi 100 kali 100 atau lebih kecil lagi ya. Jadi fungsinya untuk tetap data tersebut tidak terlalu kecil, tujuannya fitur extraction-nya masih maksimal di situ. Nah, itu fungsi dari padding. Nah, polling layer ini untuk melakukan downsampling ya, mengurangi dimensi dan jumlah parameter ya, mengambil fitur yang dominan, biasanya menggunakan yaitu max polling ya, nilai yang maksimum citra. Kedua, average polling, mengembalikan nilai rata-rata citra yang dicakup kernel. Nah, ini kita bisa menggunakan max polling atau average polling. Dari proses sebelumnya
yaitu convolution, kemudian polling layer. Ya, kita ngambil fiturnya menggunakan nilai maksimal atau nilai rata-rata. Selanjutnya, tadi bagiannya adalah convolution layer, polling layer. Ya, ini dua proses ini saya namakan feature extraction. Ya, kalau di machine learning. Nah, ini kalau di deep learning, convolution layer dan polling layer. Nah, berapa jumlahnya layernya ini tidak ditentukan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja maksimum ya pada sistem deep learning tersebut. Selanjutnya adalah full connected layer. Nah, digunakan untuk menghasilkan ini ya, apa namanya, vektor ya. Nah, bagian ini kita masuk ke neural network-nya. Ya, neural network yang terdiri dari input layer, hidden layer, output layer. Nah, proses dari feature extraction yang sudah diambil, kemudian kita lakukan ya secara jaringan, secara tiruan, bisa menggunakan pembelajaran maju, feedward. Nah, itu kita atau back forward ya, maju atau mundur ya, neural network-nya, pembelajarannya. Nah, itu kita bisa menghasilkan proses klasifikasinya di situ dengan memanfaatkan aktivasi function ya, aktivasi function yang pertemuan sebelumnya, yaitu ada linear atau non-linear. Tapi kebanyakan juga yang kita pakai non-linear. Ya, ada sigmoid, ya, tan, relu, dan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan 3 ini, semoga mahasiswa sekalian bisa memahami ya arsitektur dari neural network, terutama convolution neural network yang terbagi dari convolution layer, polling layer, dan full kinetic layer. Biasanya ada 7 ya, 7 layer. Pertama data ya, kemudian full convolution, polling layer ya, convolution layer, polling layer ya, input layer, hidden layer, input layer, hidden layer ya, satunya lagi output layer ya. Pak Afif ulangi. Yang pertama yaitu full ya, convolution layer, polling layer ya, convolution layer, polling layer ya, input layer, hidden layer, output layer ya, 7. Jadi biasanya itu di paper-paper di 7 atau bisa juga lebih di situ ya. Kalau dari data berarti ada 8 layer ya. Tapi kalau kita ngitungnya full convolution ya, convolution layer ya berarti 7. Nah, ini arsitekturnya ya dari convolution neural network. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya mengenai materi deep learning.